الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang mulia, ad-dunya darul bala. Kemarin masyayikh kita menyampaikan dunia ini darul amal, darul bala. Jadi hidup ini ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan maut, menciptakan kehidupan untuk ujian. Siapa yang terbaik amalnya. Maka dia mulia, Allah Ta'ala menguji kita di dalam dunia ini dengan kehidupan. Bagai macam ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Ujian, hidup itu ujian, fursat. Maka dia mulia, di dalam hidup ini Allah menguji kita berbagai macam ujian-ujian. Saya pernah dengar bayan ujian itu dua. Satu asbab, kedua ahwal. Asbab-asbab itu kadang-kala datang, kurang, sedikit, banyak. Ahwal juga begitu. Kadang-kala kondusif, kadang-kala tidak kondusif. Kadang-kala aman, kadang-kala takut. Kadang-kala sempit, kadang-kala lapang. Allah berikan ini ujian itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab, ahwal yang datang kepada kita ini Allah Ta'ala inginkan kita menyempurnakan amal. Maulana Ilyas rahmatullah alaih hadirin mulia, amal bukan amal maksudnya, tapi susah-susah dalam amal. Jadi susahnya amal itu tinggi nilainya. Al-ajar ala qadri ta'ab. Qimah, value, nilai amal tadi menurut kesusahannya. Kita muzakarah dengan syura kita, orang tua kita. Amal ini ada rukhsah, ada azimah. Atau amal ini ada rukhsah, ada masyaqqah. Amal itu ada kemudahan-kemudahan. Rukhsah. Tapi hadiah mulia di dalam dakwah ini masyaqqah, azimat. Kalau ibadat rukhsah, tapi kalau dakwah infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kamu dalam keadaan senang dan susah. Di dalam dakwah tidak ada uzur. Abu Ayyub Al-Ansari umur 90 tahun. Ketika dia mau berangkat berebut dengan anak-anaknya. Katanya bapak sudah ikut bersama Rasul, bapak sudah tua, bapak duduk. Katanya tidak wahai anakku, bukankah kamu tidak mendengar ayat Allah infiru khifafan wa thiqalan fi sabilillah. Dulu aku muda, aku keluar senang, sehat, apa semua. Tapi sekarang saya sudah tua, letih, saya ingin keluar dalam keadaan letih, capek, dan kalau saya mati anak-anakku kuburkan di mana terakhir aku jemaah dihantar. Jadi azimat, masyaqqah. Seorang sahabat masih sangat muda. Kalau enggak salah saya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika Badar itu saya itu menunjukkan kemampuan saya supaya saya diterima. Sehingga kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu saya ditolak oleh Nabi untuk ikut Badar itu. Tidak ada kesedihan bagi saya kecuali ketika saya
Tidak diterima di Badar itu. Maka saya berlatih, berolahraga. Pokoknya bagaimana kalau ada lagi, saya bisa diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia melihat ketika Uhud, dia berusaha jinjit-jinjit untuk dilihat dia itu pantas. Akhirnya diterima. Kata Ibnu Umar, tidak ada hari yang saya bahagia kecuali saya diterima oleh Nabi untuk perang Uhud itu. Begitu juga ada sahabat. Dia lihat ada orang diterima, tapi saya tidak. Ya Rasulullah, saya siap bergulat dengan dia. Akhirnya dia diterima. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kerja ini kita harus selalu cari kesempurnaan. Memang muzakarah itu selalu kita di sini. Batas atas, batas bawah. Maksud dibuat batas atas itu maksudnya supaya semua orang ambil bagian. Orang baru. Tapi bagi orang lama itu batasnya itu yang atas. Kemarin dicontohkan juga Maulana Ibrahim ketika menggali parit khandak itu. Satu jemaah sekian meter, satu jemaah sekian meter. Maka ada batu besar dia melihat. Maka mereka raspal kepada Rasul bahwa Rasul ini batu tidak bisa digali. Maka musyawarah Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia menggali sendiri batu itu. Kemudian berdoa. Kata Maulana Ibrahim bahwa kita orang-orang lama dalam tabligh ini. Kita mesti menunjukkan kepada orang di bawah kita. Bahwa kita harus lebih maju kurban daripada mereka yang di bawah. Sehingga kata Maulana Ibrahim. Setelah itu. Letih badan Rasul tadi yang dia mulia. Capek. Baru Rasul angkat tangan. Kata Maulana Ibrahim, dia mulia, kapan tangan kita ini bisa membuka pertolongan Allah, membuka pintu gaib ketika kita sudah letih-letih di dalam tabligh ini. Meletihkan diri dalam dakwah. Jadi cari yang azimat, yang masyaqqah, yang tinggi. Karena kita di depan. Dilihat orang. Seperti kita katakan kemarin. Bahwa orang lama dia seperti orang yang berpakai kainan putih di atas bukit. Sedikit hitam kelihatan. Jadi kita muzakarah dengan syura kita. Orang-orang yang sudah di depan seperti orang berpakaian putih kelihatan. Maka kita mesti yang pertama mengambil takawa orang lama-lama. Insya Allah Pak ya. Orang yang baru-baru rukhsah, ya enggak? Rukhsah. Berapa yang dia kasih kita terima. 5 menit, 10 menit. Tapi kalau saya tidak. Kita orang lama, kedua di depan, dilihat orang. Azimat dalam dakwah. Ini kerja besar, kerja tinggi ya dia mulia. Azmat, azimat. Kapan azimat itu datang, masyakkah itu datang? Ketika seseorang menganggap azmatnya, kata para masyayikh. Azmat, azimat. Azmat ini susah dipahami, tapi saya kasih contoh. Saya membawa mutiara jauhara. Harganya 1,7 triliun. Jauharanya. Maka karena dia mahal, segala macam pemeliharaannya itu semua yang terbaik. Tempatnya yang terbaik, misalkan di gedung, di dalam gedung ada berangkas, dalam berangkas ada berangkas. Security-nya khusus, CCTV khusus. Alat pembawanya itu khusus, pengawalan khusus. Karena ini barang sangat mahal. Usaha ini ada di tangan kita. Kita diserahkan mutiara di tangan saya dan saudara-saudara. Azmat itu harus ada, baru azimat. Ini agung, ini besar. Kemana di mana Maulana Ahmad menceritakan bab hadis, mafhumnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai setiap zaman tuh. Kemarin ada yang tafsirkan tiupan rebani rohani, ada yang memberikan karunia. Bagaimana tiupan nafahat itu kan? Fata'arradulha. Setiap zaman itu Allah meniupkan tiupan rebani atau Allah memberikan karunia pada manusia ini
maka kamu hendaklah membuka dada kamu untuk mengambil angin itu sebanyak-banyaknya. Dalam dakwah ini udah buka dada. Saya siap untuk segala potensi yang Allah berikan pada saya untuk saya berikan dalam kerja. Baru majmu'ah ini akan mengendalikan kerja. Wujudnya majmu'ah ini ini penting. Di Pakistan 18 orang majmu'ah dunia berubah. Ada orang-orang yang memang mereka bersedia untuk masyakkah, untuk susah, untuk capek, untuk dicaci, untuk lapar, untuk difitnah, bahkan untuk dibunuh dia siap untuk tabligh. Itu jazbat dalam batin seorang dai, sehingga ini menggetarkan dunia. Dai kita di depan. Kita mesti azimat, masyakkah dalam dakwah. Orang lain rukhsah. Orang lain apa? Rukhsah, mudahkan. Orang baru mudah, ikram. Tertib yang mampu. Sehingga mereka ini kontrol orang lama itu. Sehingga standar itu ada dalam tabligh ini. Sehingga kalau ada standar, orang lama naik, orang baru kan apa namanya? Meningkat. Maka masyakkah ini asas, azimat ini asas, susah payah ini asas dalam tabligh ini. Tabligh बहुत गहरी है बगैर कुर्बानी नहीं खुलेगी. Tabligh sangat besar dan dalam, tidak ada dibukakan rahasianya kecuali orang yang sudah letih, hancur hatinya dalam tabligh itu. Tidak dibuka. Orang yang ingin enak, keluar dengan cocok, keluar yang ada nusrah, dapat pahala tapi tidak dapat taraki, peningkatan. Kita dalam dakwah ini ingin taraki, peningkatan. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Kita niat, kamu kita berdoa, ya Allah saya lemah. Tapi kuatkan saya ya Allah, tingkatkan saya ya, pilih saya ya Allah, angkat saya ya Allah. Orang yang sudah berusaha seperti sahabat tadi, dia punya kemampuan itu tidak mampu, tapi dia usaha sedikit, Allah angkat dia. Jadi Allah mengangkat orang yang selalu berusaha untuk menambah pengorbanan. Itu Allah angkat, Allah bukakan rahasia tabligh. Sehingga hati itu mutmainnah dalam dakwah. Tidak lirik sana, tidak lirik sini. Sehingga tawaran harta, tawaran wanita, tawaran jabatan itu menyebabkan kita mampu menolaknya karena kita punya barang yang lebih mahal dari itu semua. Azmat, keagungan ini besar. Bagaimana azmatnya dakwah ini kata Maulana Ahmad Lat kemarin. Anda dapat melihat bagaimana pencapaian, prestasi, kemampuan dakwah yang Allah berikan kepada Rasul dan kepada umat. Kata beliau, kamu lihat bagaimana kezaliman, kemusyrikan, kerusakan yang ada sebelum datangnya dakwah. Dan bagaimana natijah kebaikan yang telah datang setelah dakwah. Kata Maulana Ahmad saya hadiah mulia, keburukan, kerusakan, kemusyrikan, kemaksiatan, kezaliman, segala macam itu tidak ada satu kalimat yang mampu mengungkapkan bagaimana kerusakan saking rusaknya itu. Kemudian setelah ditiupkan karunia, diberikan karunia dakwah oleh Rasul, diutus dakwah ini, ada mengatakan tiupan robani, ada yang nafahat itu adalah karunia. Setelah 23 tahun usaha dihidupkan, menjadi suatu masyarakat khairul ummah yang Allah kasih legasi kepada mereka. Ini contoh buat manusia sampai hari kiamat. Satu orang sahabat diceritakan kebaikannya tahunan tidak bisa hilang. Tidak ada bahasa, kalimat yang bisa mengungkap, mengekspresikan kehebatan saat itu. Itulah tabligh. Tak dapat kita bayangkan. Bukan hanya Mekah Madinah, dunia. Inqilab ke dunia. Maka ini kerja sangat besar kata Haji Abdul Wahab. Hari ini orang tahu kekuatan militer, kekuatan nuklir, kekuatan teknologi, kekuatan tanzimat. Itu semua katanya Haji Abdul Wahab, kekuatan itu dihadapkan dengan kekuatan dakwah Nabi, itu semua sarang laba-laba. Seluruh kekuatan mereka, kata Pada Jursid, seluruh kekuatan timur dan barat, utara dan selatan, jin dan manusianya dikumpulkan jadi satu, diletakkan di dalam kerja dakwah, semuanya itu akan dihasilkan oleh Allah, dakwah akan hebat. Seluruh kekuatan. Dakwah tinggi besar.
Tidak ada kekuatan yang lebih dari ini. Tidak ada usaha yang lebih besar dari ini. Harta kita, diri kita kecil. Nyawa kita sebanyak rambut yang ada di jasad kita dikorbankan satu-satu tidak cukup menghargai tabligh. Apakah 4 bulan, 40 hari, 1 tahun, 3 tahun. Saya duduk di sini ada satu jemaah. Jemaahnya kita itu 15 kali Ustaz. 1 tahun. Kemarin satu lagi itu 28 kali. Mereka bilang 15 kali setahun. Kusna ini. Dibandingkan usaha. Selama azmat itu tidak datang dalam hati kita, tidak akan ada kekuatan untuk menanggung penderitaan di dalam dakwah. Dainya mudah mengeluh, mudah putus asa, sehingga mengeluh di mana-mana. Padahal itu menahan penderitaan dalam dakwah itu makom. Menahan penderitaan, menahan kesusahan, menahan ketidakenaan, menahan cacian itu semakin kuat dia menahan, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Bapak sering duduk di Rewin kita semua. Begitu besar masalahnya. Menurut kita, tapi kata mereka tiga. Tidak ada masalah. Doa. Kenapa hari ini banyak masalah di daerah, di markas, di halaqah? Karena kita ini tidak sabar dalam menghadapi kesusahan-kesusahan dalam dakwah, ingin enak. Itulah timbulnya masalah. Mutanaimin ini. Kata Rasulullah SAW, mutanaimin umat ini. Jadi orang lama itu ya ke depan ya contoh. Susah, capek, letih, lapar. Rasulullah SAW itu 2 bulan tidak ngebul dapurnya. Pada satu saat dulu Maulana Yunus datang di Jogja, saya nusrah. Karkun datang, Maulana Yunus, Maulana, tabligh alhamdulillah, Karkun sudah begini, semua teratur pekerjaan. Itu tabligh kamu, kalau tabligh Ilyas nggak begitu katanya. Nah jadi hadiah mulia, dalam dakwah ini masyakkah. Kita masyakkah, yang lain ruksah, ya nggak? Ruksah. Orang-orang baru ruksah. Apa yang mereka buat masahbah, syabas, Masya Allah. Tapi diri kita paksa diri ini. Jadi kata-kata kawan kita dalam tabligh ini nggak ada musuh. Yang musuh 2, setan dan nafsu kita. Kalau semua orang lama, kalau semua syura hadiah mulia, menyusah-nyusahkan diri, mengambil yang berat-berat, mengambil risiko, takkan menderita. Insya Allah kerja dakwah akan datang pertolongan Allah. Tidak ada lagi keluhan-keluhan itu. Keluhan itu katanya menunjukkan kelemahan kerja. Satu saat dari London datang ke Hadraji. Duduk cerita begini, Hadraji menangis. Tuan, jangan cerita lagi. Yang kamu ceritakan itu anak-anak saya. Bagaimana kalau orang tua itu kalau anaknya nakal, kamu ceritakan hatinya teriris-iris. Tahu anak saya itu nakal, saya tahu. Cobalah kembali ke London. Masing-masing istighfar, masing-masing perbaiki diri. Nanti Allah selesaikan masalah. Kata Hadraji Anamul Hasan, adanya masalah di tengah tabligh itu, ada satu sistem kerja itu yang tidak dibuat seperti yang kita kehendaki. Kelemahan istimewa itu akan melahirkan burunya imperial. Saya beri contoh bapak muda, bapak tahu cetakan kue. Cetakan kue yang dari kaleng, dari besi itu, kalau dikasih adonan ikan, dia keluar ikan. Kalau adonan kue 6, keluarnya apa? Tapi kalau cetakannya itu dari karet, kita bikin cetakannya ikan. Kalau ditekan-tekan keluar gambar gajah. Itu masalah. Orang yang tidak terbentuk itu tidak bisa membentuk orang lain, malah merusak orang lain. Dengan ucapannya. Wah, itu dari Ancol itu. Kita di sini beda. Berarti orang Ancol tuh nggak paham kerja di Indonesia. Anda lebih paham di daerah. Tidak, bapak-bapak. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kerja besar, kerja tinggi. Karena tinggi dan besarnya itu sehingga para masyayikh itu menjalankan usaha dakwah itu dengan azmat, dengan keagungan untuk menjaga kerja. Saya siap apa saja. Seorang ibu berselisih di pengadilan. Satu ibu bilang ini anak saya. Satu ibu bilang ini anak apa? Anak saya. Tidak ada yang mau mengalah.
Oke, kata hakim, sekarang anak ini dibelah dua. Anak dibelah apa? Separuh ibu, separuh apa? Langsung ibunya, jangan Pak Hakim, jangan Pak Hakim. Berikan anak itu pada dia. Padahal itu anaknya dia. Demi kerja, kita nggak apa-apa kita kalah. Insya Allah Pak ya. Jangan orang tuh, ya Pak Hakim, belah dia. Yang penting saya apa? Saya menang di pengadilan. Ini dakwah ini seperti bayi tadi di tangan saudara. Di tangan saya, di tangan syura. Yang paling besar amanatnya di tangan syura. Mengingatkan saya kita semua, kata para masyarakat. Ini Indonesia di tangan kamu 14. Kalau kamu buat kerja, maka seluruh pahala Indonesia datang pada. Tapi nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau kerja ini jatuh di tangan kita yang 14 ini, mutiara lecet. Besok kalau Rasulullah lihat, itu mutiara betapa sedih Rasul. Dan jatuhnya di tangan kita yang 14. Berapa banyak pengorbanan orang tua kita, sudah kita tahu. Itu di tangan saya, di tangan kita, di tangan saudara. Jangan sampai mutiara ini jatuh. Jangan sampai mutiara ini lecet. Bagaimana mutiara ini sampai nanti di saat Rasulullah kita akan mengajukan, ya Rasulullah, saya susah, saya menderita. Tapi ini kerja ya Rasulullah. Untuk kerja ini saya boleh tidak pakai salah. Untuk kerja ini saya tidak boleh di depan. Untuk kerja ini saya siap difitnah. Untuk kerja ini pun saya siap mati. Asal kerja ini jangan lecet. Itu awatif jazbah. Ada ini besar Pak. Besar. Walaupun kita tidak di depan, tidak pakai salah. Juga tidak ditanya. Kalau kita buat kerja kabul di sisi Allah. Maka tidak ada apa-apanya Pak di dunia ini dengan jadi paisalah, jadi syura. Kerja ini yang dilihat. Bagaimana kerja ini meningkat, kerja ini wujud. Berapa banyak hadiah melihat sekarang kerja yang ada. Di data begitu banyak markas-markas. Malah markas 5 orang. Itu pun 5 orang berkelahi. Berkelahi. Tidak ada ujungnya. Sampai surah menangis. Tidak selesai juga. Kenapa? Karena tidak lihat kerja. Lihat diri saya biar besar. Saya hebat. Saya ini. Saya something. Tabligh hancur. Biar. Yang penting saya besar. Kami tanya Pak di Rewin itu. Kepada anak-anak kami. Kenapa di Rewin ini semua orang menyembunyikan dirinya. Mengecilkan dirinya. Kata anak-anak kami, Haji Abdul Wahab itu telah menterbiah orang Rewin cotiban nih. Di Rewin ini kecilkan dirimu supaya yang kelihatan itu tabligh yang besar. Maka kita ini dia mengajak orang pada dakwah, bukan mengajak orang pada kita, pada kelompok kita. 4 perkara ini yang menghancurkan dakwah ini, yang menimpa penyakit syura, penyakit sebuah penanggung jawab. 4 perkara ini. Pertama ta'assub. Kedua tahazzub. Ketiga ghulu. Keempat ghurur. Apa itu ta'assub? Oh, nanti kalau paisalahnya dia pada datang. Jadi milih-milih paisalah yang cocok, yang bisa buat keputusan saya punya mau. Ta'assub. Kalau dia tidak, enggak. Kalau takaza, kalau dia ikut, saya ikut. Kalau enggak. Ta'assub. Kalau ada di markas, keperluan markas. Siapa yang nawarkan? Si Fulan, kasih miliar. Kalau ojo, 1.000. Jadi nolong orang itu, khidmat itu menurut suka, tidak suka. Ta'assub. Di dalam dakwah ini tidak ada ta'assub. Semua orang saya. Yang memusuhi saya orang saya. Yang memfitnah saya orang saya. Ada. Oh ini orang ini orang ini surah ini. Oh ini kelompok ini. Perkataan ini telah menghancurkan umat dan menyedihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat. Beda bangsa, beda suku. Coba lihat kita di Rewin. Umat, perasaan.
Hilangkan perasaan kesukuan, perasaan profesi itu. Umat, siapapun faisalannya saya siap, siapapun surahnya yang putus saya siap. Karena saya tidak buat untuk faisalah, saya tidak buat untuk syurah, saya buat untuk Allah. Kalau usul saya diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, banyak hal yang bisa saya kerjakan. Satu orang kita beri nasihat, kamu enggak faisalah. Kamu dihentikan, kamu di misioner. Ya Ustaz. Ya, faisalah itu bukan kerja, banyak yang lain. Berapa banyak faisalah yang merosot, berapa banyak orang bukan faisalah naik dalam tabligh. Berapa banyak surah dunia turun, berapa banyak surah dunia naik. Tinggal nama, surah dunia, surah ini. Jadi kita azmatkan dakwah, kita susahkan diri kita. Semua bersedia insyaAllah. Untuk orang lain, kata Kiai Halim, qabul alal mawjud wa tarqiyatu ilal marghub. Orang lain terima sedikit terus naikkan dengan kasih sayang. Jadi yang dipaksa saya, orang lain itu diikram. Katanya Maulana Ibrahim, kemarin Rasul itu dia datang, dia gali. Capek, letih untuk menunjukkan kepada sahabat yang berat untuk saya, yang lain untuk orang lain. Nah itu contoh. Jangan sampai kata Maulana Ibrahim, saya itu tidak bisa, saya lemah. Kamu yang gali, saya doa. Saya apa? Orang-orang baru kita suruh korban. Kita enak-enak di markas. Nanti kalau dia salah kita tegur. Orang baru bilang, kau suruh-suruh enak-enak minum kopi, kau tidak buat, saya buat, kau salah-salah. Kau tidak buat, tambah tidak betul. Semua bersedia insya Allah Pak ya. Semua urusan saya. Adapun yang ringan-ringan teman saya. Yang baru-baru. Kalau salah. Kata Haji Abdul Wahab, saya itu 3 hari. Di ikram sama Maulana Ubaidillah. Makan kir. Makan apa? Kir. Itu manisan yang dari beras ditambah almond di atasnya. Setelah 3 hari. Maulana Ubaidillah nasihati saya. Ini cerita bukan Haji Sab orang lain. Mana Ubaidillah ingin memberi nasihat kepada Haji Sab itu nunggu 3 hari ikramnya. Menanam biji itu mudah, menyiapkan biji untuk nerimanya itu lebih susah. Nasihat itu seperti biji, hati itu seperti tanaman. Jadi kalau ada orang baru salah jangan ditegur. Pertama salahkan diri kita karena saya nggak dampingi dia jadi salah. Kalau saya ikut dia kan dia nggak salah. Kalau dia salah, ya karena saya tidak bisa. Oke. 3 hari. Satu orang teman Maulana Ilyas marah dia kepada. Kata Maulana ini dakwah. Itu loh orang nyembah kuburan itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Sampai ila akhiril hadis. Kata Maulana Ilyas, itu hadis untuk saya atau untuk kamu? Ya untuk saya juga. Kamu pernah dakwah? Belum. Coba kamu dakwah dulu nanti saya ikut, kata Maulana. Maka dia mulai dakwah. Orang mau lewat kuburan. Bid'ah. Nar. Bid'ah. 2 bulan orang di situ kumpul. Di baliknya sebelum dia datang dipegang leher, diikat, dipukuli. Bengkak. Datang ke mana Ilyas? Datang ke mana? Loh kenapa? Waduh Maulana. Ternyata dakwah itu tidak mudah. Saya dakwah di sana. Kata Maulana. Wa may yuridul wusul fa alaihi bil usul. Ikut saya besok 3 hari. Apa itu Maulana? Kita belajar dakwah. Selesai 3 hari, berapa 40 hari dia sudah mulai memahami usul-usul dakwah. Kata Maulana, kamu dakwah di sana, setiap orang yang mau masuk ke kuburan ajak makan, bawa duit banyak. Ajak makan, ajak minum, dal, chai, lassi. Ya dah. Setelah beberapa kali, kamu mau nggak saya tunjukkan ada cara menyelesaikan masalah cepat dan tepat, mudah. Besok ikut saya 3 hari. Ikut saya apa? 3 hari. Setelah 3 hari sama hidupnya dia nggak pernah ke kuburan lagi. Dia terus tabligh seluruh waktunya. Jadi ada tertibnya untuk mengingatkan orang. Ada apa? Tertib. Dan setiap kesalahan di dalam dakwah disebabkan pada diri ini karena kurang saya korban, kurang saya menangis. Sehingga ini kesalahan. Maka saya ikut ambil buat salah itu.
Dan saya akan memperbaiki diri saya. Dan saya akan mengingatkan teman saya dengan cara yang teman saya itu mau menerima. Biji mahal. Durian Sangking 150.000. Tapi tanah tidak dikondisikan. Ditaruhlah durian Sangking itu. 2 minggu berikutnya tumbuh apa? Tumbuh rumput. Hati hadiah mulia. Ini hati sangat halus dalam tabligh ini. Semoga Allah pahamkan saya dan kita semuanya. Dan kita menganggap, pernah kami direwin Pak, lambat sekali. Makan gitu. Kata Dokter Salim, mana sih pulang? Di belakang, kata Dokter Salim, suruh panggil makan. Dengan makan ini satu hati, satu pikir. Nanti kalau telat makan, telat taklim, akhirnya jadi cancer dalam tabligh. Maka kata Dokter Salim, kita ini ada karena mereka ini ada. Kalau mereka tidak ada, kita tidak ada. Jadi adanya teman saya itu menyebabkan saya ada. Main badminton ada temannya, bisa nggak kalau nggak ada temannya? Main sepak bola sendirian bisa nggak? Karena adanya kawan-kawan kita itu saya ada di sini. Jadi kawan saya ini berharga buat saya. Bagaimana tidak berharga? Naskir 40 hari 15 tahun. Ya nggak? Ngikirominya berapa? 15 tahun 3 hari. Setelah itu 40 hari. Ke Pakistan jual sapi. Istrinya didatangi menangis. Di balik dia 4 bulan itu tangisan anaknya, tangisan istrinya, tangisan orang alakonya, tangisan orang markasnya, sapinya dijual, motornya dijual. Dia ini di mata saya orang besar teman-teman saya. Apalagi pernah job markas, halako, yang mereka sudah bertungkus lumus. Mereka harus kita hargai. Semua bersedia salah Pak. Hargai, ikram. Kurang, ajak jalan-jalan dulu. Ajak ke rumah makan. Insya Allah Pak ya. Sekali belum mempan, 2 kali. Sampai sehingga hadiah dimulai ke Allah Ta'ala. Orang lama itu di belakang ada gerbong. Ada apa? Kalau orang tidak sholat. Orang tidak sholat. Satu tidak sholat. Tapi kalau orang lama sakit hati tidak ke markas. Di belakang dia 1000 orang tidak 3 hari. Berapa orang? 1000 orang tidak 3 hari. 1000 orang tidak markas. Kata Maulana Ehsan. Setiap mau bicara, pikirkan dulu bicara itu betul apa enggak. Setelah kita anggap pikiran itu betul, mau mengucapkan, pikirkan kata-kata yang mana yang bisa diterima kawan-kawan saya. Contoh kata Maulana Ehsan, di Posto, orang Posto sangat tidak suka mengaitkan perempuan di depan orang banyak. Misalkan, bapak kamu datang, bagus. Tapi kalau kamu bilang suaminya ibu kamu, itu dia tidak suka. Suaminya apa? Loh, kok suaminya ibu saya kok dibawa-bawa. Jadi, kata Maulana Ehsan, ucapan syura, ucapan penanggung jawab bisa merubah satu negeri, bisa menghancurkan satu negeri. Seperti kemarin disampaikan oleh syura kita Habib Hussein. Satu orang datang dari kantor, sudah paksa, sudah macet, belum makan lagi. Rantangannya ditaruh di mobilnya. Dia belum sempat ganti baju. Satu orang. Antum kok masih pakai baju begini? Itu kalimat itu bisa menyebabkan orang tidak aktif. Berapa di belakang yang tidak aktif? Ucapan. Kita Pak belajar Pak. Bukan suruh nih baik. Tidak. Kita belajar sama-sama. Apa yang mau diucap dulu di sama-sama. Apa yang mau diucap di majma' ini apa? Apa yang kita ucap sama-sama, kita dengar sama-sama. Sehingga umat ini menerima ucapan-ucapan memang ucapan nurani yang memperbaiki hati mereka, pikiran mereka, umat bersatu. Mengalah di dalam dakwah. Seperti ibu tadi. Daripada anak saya mati lebih baik dia apa? Daripada tabligh sepi, markas sepi, tidak datang. Sudah deh, saya tidak usah faisalah. Saya karkon di belakang aja. Kamu yang faisalah. Kamu yang di depan, saya di belakang. Kita dapat 2 pahala. 1 pahala dia, 1 pahala mengalah tadi itu. Hasan hadirin mulia, orang Irak berkata, kami siap berbaiat. Di Damaskus
orang siap berbeat kepada Muawiyah. Kata Hasan, aku dengar dari Nabi SAW, nanti cucuku ini asbab bersatunya dua umatku yang berselisih. Maka kata Hasan, ini aku serahkan kepada Muawiyah untuk kesatuan umat ini. Itu contoh, Pak. Kekhilafahan yang begitu tinggi diberikan demi keselamatan apa? Umat tidak apa? Bertempur. Insya Allah kalau kita semuanya, mulai dari atasnya, di bawahnya, semuanya mengambil tekasa yang berat-berat, susah-susah. Dan yang baru-baru dikasih yang ringan-ringan. Kalau salah, diajak muzakarah yang baik supaya dia bisa naik. Ya kan? Orang yang betul itu karena salah, Pak. Karena banyak salah, dia akan ada kasih kata. Jangan sampai usaha dakwah ini merosot di tangan kita. Semua bersedia insya Allah, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kerja ini selalu kita buat keputusan itu bermusyawarah. Ketika kita kemarin setelah Faisalah dibentuk itu dikasih tergib. Ada satu negeri katanya, setelah Faisalah dibentuk, mereka bikin kursi ditulis namanya nih. Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini, kursi Faisalah. Katanya sama saya, Faisalah bukan kedudukan, bukan kekuasaan. Faisalah itu tugasnya mengambil semua pikir-pikir kawan-kawan, kemudian dipikirkan bagaimana sebuah bisa satu hati ini. Satu saat katanya Hadraji bermusyawarah. Jangan khawatir Pak, tidak lama. Saya 1 jam. Pikir tawajuh insya Allah Pak ya. Tidak lewat insya Allah. 6:30. Hadraji ada West Indies masuk Islam 300.000 orang. Akhirnya musyawarah, gimana? Hadraji langsung ke sana. Semua setuju. 2 yang nggak setuju. 1 kalau nggak salah Baik Khalik Lahore sama Mufti Zainal Abidin. Kata yang lain putus. Kata Hadraji, bagaimana saya bisa memutus sesuatu perkara yang besar? 2 orang besar ini belum mutmainnah dia. Kita yakinkan. Akhirnya kata Hadraji, malam ini kita menangis, kita berdoa, besok kita musyawarah lagi. Sebelum musyawarah datang orang Kargozari, katanya yang masuk Islam di West Indies itu bukan satu tempat, tapi apa namanya? Oh ya sudah, akhirnya diputus asa ditunda. Satu saat katanya Haji Abdul datang saja kepada Amlasan. Hadraji, dari Mekah ini kita ke sana, kita ke sini. Saya ikut kesepakatan kamu, tapi kamu yakinkan dulu teman-teman kamu supaya mereka mutmainnah dengan takaza, semua berjalan dengan satu hati, satu pikir. Jadi hadiah mulia, Faisalah markas, Faisalah halaqah, Faisalah mahala, Faisalah ketika keluar. Pikir-pikir kawan kita ambil, kalau sepakat dijalankan, kalau tidak sepakat dinaik di atasnya. Kalau di mahala nggak sepakat dinaikkan ke halaqah. Orang halaqah punya pengalaman. Di musyawarah halaqah dibahas. Dari halaqah nggak bisa dinaikkan ke daerah. Di daerah ke provinsi, provinsi dibawa ke sini, di sini tidak sepakat dibawa ke masyayikh. Kami kami tanya, kami punya negara besar, 50 negara, bagaimana kami suruh 14 bisa ke daerah? Kamu tidak akan bisa datang ke daerah, tapi bentuk majmu'ah di provinsi-provinsi itu yang mempunyai pikir, kemampuan, quality seperti syura. Sehingga mereka menjadi wakil kita untuk meningkatkan kerja di daerah itu. Ini penting Pak. Ini sangat penting. Kargozari di Pakistan, Pak, mereka punya markas besar yang Bayan Hidayat cuma 20. Markas kecil itu 100 atau 200. Jadi kapasitas daerah itu dia bisa menghandle kerja karena memang mereka dilatih untuk tanggung jawab sehingga pikiran mereka seperti pikiran masyayikhnya di Rawin. Sampai kalau kita di Rawin itu bukan hanya pikir, kualitas, sifat, handling masalah sama dengan masyayikh, kalimat-kalimatnya itu sama. Sehingga kerja akan meningkat. Misalkan hadiah mulia, ini arahan kita ikuti. Jadi di provinsi ada orang-orang yang mereka mempunyai pikir, pemahaman, handling masalah itu, menyelesaikan masalah seperti yang kita ada di Ancol ini, maka tidak akan naik masalah itu ke Ancol ini. Tidak akan apa? Naik, mereka akan selesai di provinsi. Sehingga penanggung jawab provinsi tadi mereka punya pengalaman, punya eksistensi, kemampuan, kepercayaan diri. Sehingga misalnya, bisa contoh Sulselbar itu pergi daerah sekian, Sulteng daerah sekian di timur itu, mereka punya pengalaman. Apa yang disampaikan, apa yang didengar di sini. Maka prosesi itu kita panggil bapak-bapak. Tiap khidmat datang ke sini minggu kedua, terutama yang Faisalah
markas, masalah provinsi, duduk di sini 3 hari bersama kita. Kemudian kita praktek, kemudian kita tukar-tukar pikiran, masukan-masukan dari provinsi atas kemajuan dakwah. Insya Allah dengan cara begitu, nanti seluruh masalah tidak akan datang di Ancol. Yang datang di Ancol ini takaza. Seperti di Pakistan, musyawarah nggak ada bicara masalah takaza. Bagi, tambah lagi. Sehingga tidak perlu lagi kita bayan panjang, muzakarah panjang, makan. Sudah akan jadi seperti itu, ke arah itu keinginan kita. Sehingga hadirin yang mulia dilatih kartun itu dari mahala, dari halaqah, dari daerah ke provinsi, provinsi ke Ancol, Ancol ke Masyaih. Di situ pun otoritas itu macam-macam. Daerah sekian, provinsi sekian. Syuro pun ada terbatas. Apa yang sepakat dijalankan. Tidak sepakat dipending bawa. Itulah yang sudah kita jalankan selama 1,5 tahun ini. Berapa banyak masalah kita tidak sepakat. Sudah, jangan diputus. Kita bawa besok kemana? Ke Tonggi. Atau kita bawa ke. Sehingga kehadiran kita di sana itu tiap tahun suruh datang di Pakistan untuk membawa masail dan menerima takaza. Semua bersedia insya Allah, Pak ya. Di dalam dakwah ini saya tidak cocok ke sana. Orang yang tidak cocok kepada orang lain. Nanti kalau ke sini nggak cocok lagi dia. Karena yang tidak cocok itu bukan orangnya. Dia. Misalkan ini, otoritas diberikan. Oke, kamu langsung ke Jakarta. Nanti bakal lain di antara mereka. Karena memang tidak ada expert, tidak ada pengalaman, tidak ada terbiak. Ingin eksis, tapi tidak memahami berapa kapasitas untuk eksistensi itu. Pak Lurah, mau Pak Lurah, kapasitas integriti RT, ngotot. Pening kepala kita. Pak Lurah itu kalau di tempat saya 5 RW. 1 RW itu 500 KK. Jadi Pak Lurah itu 2.500 KK. Dia baru Pak RT sekali. Itu pun baru magang Pak RT. Mau mimpin kelurahan. Ngotot. Saya yang paling hebat. Ini saudara. Jadi kemana kita dalam dakwah ini? Punya mahala. Insya Allah Pak ya. Punya halaqah. Punya markas. Punya provinsi. Maka kami di sini syuro. Apapun terjadi di daerah. Harus dikembalikan ke provinsinya. Apapun yang terjadi. Untuk menegakkan apa? Sistem kerja. Sehingga nanti provinsi itu bisa satu hati dengan daerah. Sehingga bisa mengambil tekaza yang besar. Karena ini negara 50 negara Pak. Baik Faruk itu katakan itu musyawarah Indonesia semua harus sabar. Karena ini musyawarah 50 negara. Mengingatkan buat saya, buat saudara, ketidaksabaran orang Mesir waktu itu atas kekurangan gubernurnya, demo di Madinah itu asbab salah satu terbunuhnya Sayyidina Utsman. Ada orang yang memanfaatkan demo itu dan membunuh Sayyidina Utsman. Tidak sabarnya kita dengan kelemahan pemimpin terjadi pertikaian bisa bunuh-bunuhan kartun di seluruh dunia. Sabar. Kata Mas Syekh, kalau kamu cari orang suci tidak ada di tabligh. Orang suci tidak ada di dalam. Dan kalau kamu ingin cari orang suci yang cocok dengan pikiran kamu tidak pernah punya teman, kamu tidak akan pernah bersatu hati dengan umat. Di dalam tabligh ini reno-reno. Kayak bengkel, ada patah sasis, pesok. Jangan lihat patah sasis, jangan lihat pesok, lihat yang di belakang yang sudah bagus. Dalam tabligh ini tak ada apa orang yang sempurna. Kemarin disampaikan Ustaz juga, kalau kita ini dilihat keburukan kita, tidak ada yang mau duduk dengarkan. Jadi hadirin yang dimuliakan, tidak ada yang suci dalam dakwah kata Mas saya kemarin. Di dalam dakwah ini, orang-orang macam-macam kekurangan. Maka kekurangan itu kita sedih, jangan dibiarkan. Tapi apa namanya? Sedih. Tapi kesedihan atas kekurangan itu ada caranya. Sabar. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, saya baca dalam sejarah. Abdullah bin Zubair berkata, wahai Amir Mukminin, kalau mau ke Mekah saya larikan, ada kemenangan kita di sana di Mekah. Kalau kamu mau ke Madinah, ada juga. Kalau kamu suruh kami lawan demo, kami siap mati membela kamu. Wahai saudara, saya dengar dari Rasul, ini jubah nanti, ada yang mengambil, kata Rasulullah, jangan dilepas, sabar. Akhirnya Sayyidina Utsman tidak melawan, tidak memberikan, dia rela mati terbunuh demi keselamatan umat. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran. Kadang-kadang orang-orang yang kurang sabar ini ingin merubah. Akhirnya apa? Saya pernah dengar para ahli tarikh di zaman Sayyidina Utsman itu wilayah terlalu luas, orang lama sudah mulai apa? Kurang. Sehingga meletakkan gubernur-gubernur itu takutnya agak apa? Yang penting ada dulu maksudnya. Ada dulu. Nah, karena tidak sabar melihat kelemahan pemimpin, itu tadi akhirnya mereka datang ke Sayyidina Utsman, kemudian demo
orang-orang yang tidak senang menggunakan itu untuk membunuh Sayyidina Utsman. Jadi orang-orang yang tidak sabar nih harus diturunkan, diikram. Karena dia akan jadi sumber perpecahan di halaqah, di mahala, di provinsinya. Dan kita orang-orang lama jangan bikin orang tidak sabar. Orang lama jangan bikin orang tidak apa? Sabar. Kita target orang sabar, tapi apa yang buat mereka tidak sabar kita tambah lagi. Misalkan ada orang tidak bisa lihat kepala ikan. Kepala ikan mentah, undang dia, kasih kepala ikan 3 biji besar. Sini saya, insya Allah, agama saya. Agama kepala ikan itu. Tapi kalaupun itu kita datang juga merem-merem aja, anggap aja kepala kambing. Merem melihat kepala ikan, kepala kambing itu mujahadah tersendiri loh Pak. Wah, anggap aja ini kepala kambing ini. Baik sangka. Sabar, insya Allah semua bersedia. Surah tidak ada yang sempurna. Saya bilang kan surah ini kan tulisannya aja. Padahal yang lebih korban, lebih paham, lebih banyak dari antum-antum ini. Ini kan surah kan karena tulisan, ya kan? Bukan karena kepantasan ya. Kalau pantas ini orang-orang di depan saya lebih dulu, ada yang tahun 70, tahun 80, Quran hadis kayak air kan. Tapi tulisan. Jadi kata Masyayikh, kami minta maaf. Itulah yang kami sudah, kalau ada kekurangannya, ya sabar. Itu nasihatnya kemarin. Ada orang datang ke Mas saya mengeluh tentang surah Indonesia, Pak. Bayangkan ujiannya surah Indonesia ini. Apa kata Mas saya? Kami sudah kerahkan seluruh kemampuan, ketakwaan untuk membentuknya. Tentu banyak kekurangannya. Tapi itu mungkin yang terbaik, ya sabar saja. Nah itu nasihatnya. Di daerah juga gitu. Di provinsi juga gitu. Jadi sabar. Nanti dengan kesabaran kita. Kemarin waktu kami pergi dengan Pak Musliuddin ke Semarang. Ada namanya Husain dari Australia itu. Dengan Buya juga. Ajib Husain itu. Pak Muslih. Yang ikut-ikut Pak Muslim ini nggak munasib semua. Terkejut kita. Pak Muslim juga terkejut. Tapi Pak Muslim jangan kecil hati. Terus korban, nanti yang tidak munasib dimunasibkan, yang munasib akan datang. Jangan khawatir. Dakwah itu memang kerja yang tidak munasib-munasib Pak. Yang munasib-munasib itu nggak ke tablik. Ke ini, ke A, ke gerakan ini. Yang tidak munasib itu ke tablik. Jadi standar tablik itu tidak ada kualifikasi harus begini. Pokoknya tablik itu datang mau aja, tidak ada syarat-syarat itu. Jadi makanya tablik itu lebih luas, lebih mudah. Dan lebih beraneka ragam. Maka orang kalau tidak sabar bisa pingsan dalam tablik ini. Betul Pak, pingsan kita lihatnya itu. Tapi kalau sabar, wali kutub dia. Karena katanya wali yang di hutan ya, yang tidak ada gangguannya dengan wali yang di daerah, lebih tinggi wali di daerah. Nah Karkun ini wali di daerah, bukan wali gunung Pak. Dia menghadapi berbagai macam tipe orang, karakter orang, yang mana kita disuruh ngalah. Semua bersedia insya Allah Pak. Jadi ini tablik ini subhanallah, banyak kekurangan, banyak kelemahan, bersabar, jangan dibiarkan, tapi sedih ya Kak. Sedih menangis, ya Allah, kok ini kekurangan terus ada karena kelemahan kami. Ya Allah, gimana caranya ini ya Allah? Supaya ini bisa hilang tapi orangnya tidak hilang gitu Mas. Keburukannya hilang tapi orangnya sama kita, insya Allah Pak ya. Karena semua orang tidak ada yang tidak buruk itu. Misalkan saudara, wah ini nggak cocok Pak, salah provinsi ini. Kita ganti orang yang cocok. Setahun, 2 tahun cocok, 3 tahun kagak cocok lagi. Manusia naik turun, naik apa? Makanya kita tidak bentuk nama orang karena kita motivasi siapa yang aktif jalan, yang tidak aktif diikram. Bagus Dr. Abdul Awal itu. Jangan kamu bilang Karkun tidak aktif, tapi resting Karkun katanya. Oh bagus nih Abdul Awal ini. Jangan kamu bilang Karkun tidak aktif, dia itu istirahat karena letih katanya. Nanti kalau kita hidupkan lagi dia bangkit lagi. Jangan kita bilang Karkun tidak aktif, bisa lah Pak ya. Mungkin Karkun yang tidak aktif itu dia lebih aktif dari kita. Cuman kita nggak ngelihat. Sementara yang aktif itu tidak aktif sebenarnya. Iya Pak. Resting Karkun. Semoga Allah terima saya. Dan tadi pesan dari orang tua kita. Jaga infiradi amal. Kemarin Maulana Ibrahim Bayan. Ada satu orang mewat sederhana. Datang ke tempat saya. Maulana ajarkan saya salat tasbih. Waduh kata Maulana ini orang. Tapi karena dia minta. Saya ajar. Saya ajak. Beberapa tahun berikutnya dia melihat. Subhanallah. Datang orangnya. Maulana ingat saya minta maaf banyak sekali. Saya dulu tuh Maulana yang diajari salat tasbih. Sejak itu saya tinggalkan sampai sekarang. Dan setiap saya ketemu orang saya ajarkan salat tasbih itu. Maksudnya Maulana Ibrahim. Kita itu kekeh dalam menjaga amal kita. Semua insya Allah bersedia Pak ya. Zikir pagi petangnya. Selawat, istighfar, baca Quran. Tahajud.
sunnah-sunnah. Harus kekeh kita menjaga. Ada pegangannya. Jadi orang itu dia kalau ada yang dipegang, rohnya itu terikat. La istaqamu ala tarikatin la asqainahu ma'an ghadaka. Kalau istiqomah, kemanisan amal itu akan ada sehingga hati tidak lagi meninggalkannya. Sesuatu yang sudah manis, itu tidak ditinggalkan. Seperti makan, sudah manis. Seperti berhubungan suami istri. Walaupun tua, tidak ditinggalkan. Terus saja. Kenapa? Karena ada kemanisannya itu. Karena istiqomah. Ya kan? Istiqomah. Nah jadi hadirin yang mulia, jaga istiqomah. Semua bersih dari salah ya. Istiqomah. Maka dari itu kata para masai, infiradi amal itu takdim wa ta'khir. Tarkning. Ada takaza dimajukan atau dimundurkan. Kadang-kadang kita diajar kalau ini zikir paginya sebelum subuh. Atau saja itu petangnya, baca Qur'annya. Karena saya dengar dari guru-guru kita, amal istimewa itu tarbiyah. Pembentukan sifat dalam. Amal infiradi itu terqiyah, peningkatan hubungan kita dengan Allah. Jadi kita orang yang menjaga amal infiradi itu, dia dekat dengan Allah. Sehingga orang yang dekat dengan Allah itu, dia tidak khawatir dalam hidup ini. Khawatir. Pasti Allah tolong saya. Semuanya di salah ya. Jaga infiradi amal. Adab-adab sunnah juga. Kecil-kecil kita jaga. Dulu tuh pertama kali kita jadi karkun itu. Kalau mau tidur tuh sungguh. Dia wudu, minyak, celak, membaca sungguh-sungguh. Semangat dia. Tapi setelah lama-lama, hilang itu jurus-jurus itu, Pak. Hilang. Ada orang tuh keluar karena lihat jurus itu, Pak. Tabligh ini baru jurus pertama, yang kedua apa ya? Jaga. Kemudian pandangan kita kepada akhirat. Pandangan kepada mana Ibrahim, bayangkan di akhirat supaya kita tidak sedih, tidak susah. Melihat kekayaan orang kafir, melihat kehebatan mereka, kalau kita bayangkan akhirat, hati kita nggak susah. Kemudian hadirin yang mulia, ini kerja maksud kita. Kerja ini maksud kita. Apa maksud itu? Kata mas saya kalau sahabat tark mutlak. Sahabat ditaskil nggak pikir dia. Mau panen tidak panen, istri mati, istri hidup, ditaskil berangkat. Kita tidak seperti itu, dimaju dimundurkan. Maksudnya hidup itu waktu ngurus keluarga. Yang juga profesi seperti disampaikan Habib Hussein kemarin, profesi yang benar, pelajar yang benar, usaha yang benar. Tapi kalau ada takaza, luangkan waktu untuk tabut takaza. Insyaallah Pak ya. Pesan dari Ustaz Hamdan tadi, semua alumni boleh jadi dai, ceramah, boleh buka pondok, boleh rumah hafiz, tapi 3 hari jangan tinggal. Insyaallah Pak ya. 3 hari. Insyaallah 3 hari enggak apa-apa. Justru kata Ustaz Hamdan tadi, kalau ustaz-ustaz itu dikenal masyarakat ya, itu akan mudah menjelaskan tabligh itu. Yang ada hubungan dengan pemerintah, mereka baik, mudah. Tapi kalau karkun misalnya, ustadz muridnya cuma 5 di kampung lagi. Mau ngomong orang nggak percaya, ngente muridnya 5 nyeramai saya. Katanya. Tapi maka boleh, yang ustadz boleh jadi rumah tahfiz, tapi nisab 3 hari kita jaga. Kemudian hadirin yang mulia, kita banyak menangis dalam dakwah ini. Terutama kita di Indonesia ini dalam fitnah yang luar biasa. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memilihkan kita ini pimpinan yang terbaik. Kita doa, insyaallah ya. Dan buat amal, udah itu saja. Buat amal doa, buat amal doa. Karena apa yang diputus di langit itu yang terjadi di Indonesia, bukan yang direncanakan makhluk-makhluk itu. Makhluk-makhluk itu hanya bicara-bicara, tapi yang diputus apa yang diputus oleh Allah. Dan keputusan itu amat bergantung air mata kita semuanya. Amat bergantung makomi kita semuanya. Kalau kita jemaah luar negeri kita nusro, malam kita menangis, makomi dikuatkan, karkun disayangi. Saya bilang kalau belah bambu itu yang mau diangkat, yang tidak mau dia apa? Jangan begitu memimpin markas. Yang mau direkrut, yang tidak mau didoakan. Ikram juga bila perlu. Bila perlu yang tidak mau itu diikram. Ada santri dipanggil, kenapa kamu potong kambing Pak Kiai? Saya dengar katanya, kalau kita salah, di pondok itu didoanya lebih banyak oleh kiainya katanya. Wah ini santri pintar juga ya. Jadi orang yang belum paham, orang yang masih belum paham, orang yang masih berseberangan itu, justru air mata kita 3 kali daripada orang yang sudah bersama kita. Rasulullah menangis untuk siapa? Umar bin Khattab, Allah terima. Karena kepahaman itu tidak bisa kecuali dengan air mata dan tambah korban. Insyaallah hadiah mulia, waktu saya sudah habis. Semoga Allah terima majelis ini dan kita berdoa. Semoga Allah memberkati teman-teman.